Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar. NIM 1802 130210. Di sini saya menjelaskan tata cara mengajukan gugatan dalam pengadilan. Pertama, pendaftaran gugatan. Tahap pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensinya relatif. Kompetensi relatif yang dimaksud adalah untuk menentukan peradilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut yaitu berdasarkan tempat tinggal tergugat, pihak yang digugat dalam perkara, atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Terus penjelasan yang kedua, membayar pajak biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat, selanjutnya penggugat wajib membayar biaya perkara, yaitu biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah diputuskan putusan pengadilan. Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah atau antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Nah, ini dijelaskan. Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Nah, pihak yang kalah termasuk. Biaya perkara yang dimaksud tersebut biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Antara lain, biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Jika panjar biaya perkara kurang, maka penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya apabila lebih maka biaya sisa harus dikembalikan kepada penggugat. Terdapat pengecualian bagi penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dalam hukum acara perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya prodeo atau free of service. Untuk berperkara tanpa biaya, penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya dengan melampirkannya dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain penggugat, tergugat juga dapat mengajukan sendiri. Permintaan ini juga disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepala desa tempat tinggal pihak yang mengajukannya. Terus penjelasan yang ketiga, registrasi perkara. Di sini jelaskan registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Dilakukan setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Keempat, dijelaskan pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Setelah mendapat nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secara mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip yang penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selambat-lambatnya itu 7 hari dari tanggal registrasi tersebut. Terus penjelasan yang kelima, penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Setelah pemeriksaan berkas yang dilimpahkan
ke Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan majelis hakim yang akan meriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim dengan komposisi 1 orang ketua majelis hakim dan 2 orang hakim anggota. Yang keenam, penetapan sidang. Penetapan hari sidang. Ini penjelasan yang terakhir. Setelah majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terpilih, maka majelis hakim kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Kemudian majelis hakim akan memanggil para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian proses persidangan akan dimulai sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Dengan 6 tahapan tersebut, memudahkan Anda untuk melakukan proses perkara sehingga Anda tidak perlu datang terlebih dahulu ke pengadilan negeri dengan tanpa membawa hasil yang pasti. Ya, terima kasih. Disinilah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.